tidak lagi khawatir untuk tenaga irigasi. Atau bagaimana jika suatu saat nanti limbah pertanian yang awalnya dibuang namun memiliki potensi besar untuk membangkitkan energi terbarukan? Faktanya Dewan Juri yang terhormat, krisis energi di era perubahan iklim ini memiliki dampak yang sangat besar bagi sektor pertanian. Ketika harga bahkan naik, maka fluktuasi harga biaya produksi pertanian akan semakin meningkat. Di Indonesia terdapat 62% energi pertanian masih bergantung terhadap energi fosil, terutama solar yang digunakan sebagai pompa irigasi dan mesin pertanian. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, energi tersebut digunakan di irigasi dapat meningkat hingga 15% pada musim tanam di wilayah yang akan kekeringan. Berdasarkan data tersebut, Dewan Juri yang terhormat, ketergantungan terhadap energi fosil turut memperburuk krisis energi ini yang diawali. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, teknologi anaerobik digestion hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan fokus pada konversi limbah pertanian menjadi energi terbarukan. Namun kenyataannya Dewan Juri yang terhormat, teknologi ini masih memiliki banyak tantangan, di antaranya ketidakefisiennya dalam mengolah sisa fermentasi dan produksi biogas yang dihasilkan. Sebuah perkataan dari Muhammad Hatta pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa Indonesia akan diam saja mengatasi permasalahan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Universitas Muhammadiyah Jember dengan bangga membawakan sebuah judul inovasi yang berjudul optimalisasi produksi biogas sebagai energi terbarukan dari limbah jagung dan jerami melalui sistem anaerobik digestion berbasis Internet of Things untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Melalui inovasi ini, teknologi tersebut memiliki beberapa komponen Dewan Juri yang terhormat. Salah satunya sistem anaerobik yang memiliki konversi energi serta sistem IoT yang memantau suhu, pH, dan tekanan gas sehingga proses produksi berjalan lebih optimal dan efisien. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya pada tahap metode penelitian kami menggunakan kualitatif deskriptif yang dimana memadukan studi literatur dan studi lapangan. Pada tahap pengumpulan data, kami melakukan observasi wawancara semi terstruktur terhadap 20 petani di Desa Balung Kulon, Kabupaten Jember untuk mengetahui kebutuhan energi, potensi limbah jagung yang dimiliki, serta kesiapan petani dalam menerima teknologi baru. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan lalu kami validasi menggunakan berbagai jurnal nasional dan internasional. Tidak hanya itu, kami menggunakan metode yaitu model Miles, Huberman, dan Saldana yang dimana terdiri dari proyeksi data, penyajian data, triangulasi data, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini kami pilih agar solusi yang kami tawarkan tidak hanya bergantung terhadap dasar teoritis saja, tetapi melihat kebutuhan sesuai yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dewan Juri yang terhormat, petani di daerah Balung Kulon, Desa Balung Kulon tersebut memiliki banyak potensi yang sangat luar biasa. Para petani masih bergantung terhadap energi fosil. Sedangkan, namun di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, di desa tersebut memiliki komponen limbah biomasa yang sangat limpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dan berdasarkan hasil wawancara Dewan Juri yang terhormat, sekitar 90% para petani mengaku sangat kekurangan sumber energi. Namun di sisi lain, 90% lainnya akan mengaku siap untuk melaksanakan teknologi jika ada konversi terbaru terkait konversi energi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan kasus pertanian di Indonesia bukan hanya tentang kekurangan sumber energi, tapi tentang kekurangan atau belum termanfaatnya bahan bakar lokal sebagai sumber daya. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya pada tahap proses, dimulai dari pemasukan limbah jagung dan jerami ke dalam reaktor anaerobik digestion, yang dimana di dalam reaktor terjadi 4 proses fermentasi, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis, yang dimana nantinya akan menghasilkan biogas yang kaya akan gas metana. Selanjutnya, biogas tersebut dimanfaatkan sebagai energi listrik dari generator serta menghasilkan energi panas. Panas yang tersisa tidak dibuang tetapi dimanfaatkan di sistem thermal hybrid yang nantinya akan memanfaatkan kembali proses pengeringan hasil panen serta unit pirolisis yang akan menghasilkan biokan.
Selain itu, proses fermentasi, sisa fermentasi yang akan digunakan kembali menjadi pupuk organik cair yang seluruh proses tersebut diakumulasi dengan circular economy. Dewan juri yang terhormat adalah sistem ini dirancang untuk mengkonversi limbah pertanian menjadi energi terbarukan dengan 4 subsistem utama. Yang pertama yaitu unit reaktor anaerobik. Perangkat ini limbah akan dimasukkan dalam reaktor dengan proses fermentasi anaerobik dan terjadi dekomposisi yang sangat maksimal. Yang kedua yaitu unit pirosis dan termahidul. Perangkat ini energi yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk bahan pengering serta pemanas melalui unit pirosis dan dirasakan melalui unit termahidul. Yang ketiga yaitu unit energi. Pada ini biogas yang dihasilkan akan dapat diolah menjadi energi listrik melalui generator biogas. Dan tahap keempat yaitu pengolah sisa fermentasi. Pada ini pengolah sisa fermentasi akan dimanfaatkan menjadi minyak cair yang tidak akan berubah. Seluruh sistem tersebut dapat dioptimalkan oleh teknologi IoT sebagai fitur baru sistem ini yang dapat menjadi salah solusi terdahulu dari teknologi anaerobik sistem sebelumnya. Selanjutnya, pada tahap spesifikasi dari sistem teknologi ini membutuhkan area instalasi sekitar 10 sampai 15 meter persegi dan tinggi maksimalnya yaitu 2 meter sehingga dapat diimplementasikan pada skala pertanian di daerah desa. Adapun teknologi reaktor anaerobik digestion yang berkapasitas 5 sampai 10 meter kubik yang berbahan beton baja ringan berlapis epoksi sehingga tahan terhadap proses fermentasi dan terdapat juga agitator otomatis yang nantinya berfungsi menjaga homogenitas substrat. Dan tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya biogas yang dimanfaatkan melalui generator 3 sampai 5 kW sedangkan seluruh proses dipantau oleh sensor suhu, pH, kelembapan, dan tekanan gas yang terhubung dengan mikrokontroler berbasis IoT. Dewan juri yang terhormat, ada fitur aplikasi yang kita persembahkan. Yang pertama yaitu fitur mobil, yang pertama yaitu fitur login administrasi, yang kedua yaitu fitur otomasi mengolah kecepatan adapter pada reaktor. Yang ketiga yaitu fitur dashboard utama. Yang pertama akan melakukan indikator suhu, pH, kelembapan serta tekanan gas yang menjadi indikator utama dalam sistem kita. Yang keempat yaitu fitur manajemen energi, pemanfaatan energi yang dihasilkan dari biogas menjadi energi listrik panas akan dipantau oleh fitur ini. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, pada tahap use case, implementasi teknologi ini difokuskan pada skala pertanian yang memiliki peluang besar terhadap limbah jagung dan jerami. Selanjutnya, kami memiliki indikator keberhasilan yang meliputi yang pertama yaitu peningkatan dari biogas yang dihasilkan, yang kedua yaitu efisien dari pemanfaatan limbah jagung dan jerami, yang ketiga penurunan biaya operasional petani, dan yang terakhir keberhasilan dari fermentasi dari adanya sensor mikrokontroler IoT tersebut. Dengan indikator tersebut, Dewan Juri yang terhormat, implementasi teknologi ini dapat diukur melalui kuantitatif maupun operasional, sehingga sistem tidak hanya memberikan energi terbarukan, tetapi memanfaatkan ekonomi dan juga lingkungan yang berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, ada visualisasi dari penggunaan teknologi ini. Yang pertama yaitu konversinya atau menjual. Anaerobik yang akan menghasilkan biogas yang kaya akan tanah. Kemudian biogas tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi panas dan energi listrik, serta sisa fermentasi akan dimanfaatkan menjadi biogas atau menjadi komposen yang kaya akan mikroba. Berdasarkan hasil penelitian kami, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan utama sektor pertanian bukan hanya berada pada kebergantungan terhadap energi fosil, tetapi belum pemanfaatan lebih optimal terhadap energi yaitu dari sektor limbah jagung dan pertanian. Maka dari itu teknologi anaerobik digestion berbasis IoT wajib dalam mengkonversi limbah pertanian menjadi energi terbarukan menuju pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan permasalahan tersebut, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jerami menguning di hamparan sawah, jagung dipanen pada saat musim jarak. Limbah yang dulu dianggap sampah kini menjadi energi yang membawa berkah. Kami dari Universitas percaya bahwa teknologi ini mampu membuka jalan masa depan pertanian menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waktu presentasi telah selesai. Kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan.